Bismillahirrahmanirrahim. Untuk topik ketiga dalam mekanika yaitu osilasi. Dan sebagai subtopik pertama dalam osilasi, kita akan membahas terkait dengan persamaan diferensial linear. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi bergantung waktu. Persamaan diferensial linear dalam X adalah persamaan yang mengandung variabel X dan turunannya terhadap waktu kita indikasikan dengan dot, dan jika turunan 2 kali maka double dot. Contohnya, diberikan persamaan diferensial seperti ini, dimana jika ruas kanan pada persamaan itu bernilai 0, maka persamaan itu kita sebut sebagai persamaan diferensial homogen. Dan jika ruas kanannya bernilai selain 0, maka persamaan tersebut kita katakan sebagai persamaan diferensial tak homogen. Secara umum, persamaan diferensial dapat memiliki lebih dari satu solusi. Persamaan diferensial linear, jumlah dari solusi-solusinya itu merupakan sebuah solusi juga. Misalnya, kita memiliki X1 fungsi dari waktu dan X2 fungsi dari waktu. Masing-masing adalah solusi dari persamaan diferensial yang tertulis di sini. Maka kita dapat tuliskan X3 sebagai bukti. Kita bisa substitusikan X3 ke persamaan diferensial yang ada di sini, dimana diberikan untuk X3-nya seperti ini. Dan jika kita substitusikan, jika kita buka variabel-variabel yang ada di dalam X3, maka akan menjadi seperti ini, ditambah seperti ini, dan tambahkan dengan suku seperti ini. Kemudian jika kita separasikan setiap X1 dan setiap X2, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini dan seperti ini, dimana dua suku ini tentunya bernilai 0. Dan terbukti di sini bahwa X1 dan X2 itu merupakan solusi dari persamaan diferensial yang tertulis di sini. Dan untuk subtopik kedua, kita akan mengkaji tentang osilasi harmonik sederhana. Misalnya, kita meninjau sebuah benda bermassa yang terikat pada salah satu ujung pegas horizontal dan ujung lainnya menempel pada dinding, di mana posisi benda saat pegas dalam keadaan tegang maupun tertekan itu pasti akan memiliki kondisi setimbang, yang kita misalkan posisi setimbangnya yaitu X sama dengan 0. Dan kita akan simpangkan pula sejauh X. Kita kemudian dapat tuliskan dalam visualisasi seperti ini. Dan konsekuensinya dari adanya penyimpangan yang dibuat, yaitu pegas akan mengalami gaya tarik atau gaya dorong sebesar minus Kx, dengan K merupakan konstanta pegas. Menurut hukum Newton kedua, kita dapat definisikan ulang F di sini sebagai M kali A, dan jika kita tuliskan ulang, A sama dengan X double dot, di mana X double dot merupakan turunan 2 kali dari posisi, dan kita tambahkan kedua ruas dengan Kx, kita akan dapatkan seperti ini, yaitu persamaan diferensial homogen, di mana solusi dari persamaan diferensial ini itu merupakan bentuk pertambahan dari fungsi sinus dan fungsi kosinus, yaitu seperti ini. Dengan A dan B
merupakan konstanta yang berkaitan dengan amplitudo osilasi, dan omega kita definisikan seperti ini, di mana ia merupakan frekuensi sudut, dan konstanta psi di situ itu merupakan sudut fase yang bergantung pada posisi awal benda bermassa. Selanjutnya, penjumlahan fungsi sinus dan kosinus dapat kita nyatakan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus saja. Misalnya, kita ingin mengubah solusi yang tertulis di sini menjadi bentuk kosinus. Kita nyatakan A dan B yaitu sebagai bentuk ini. Sehingga solusi yang tertulis di sini kita dapat tuliskan ulang sebagai bentuk seperti ini. Yang jika kita sederhanakan, solusinya akan menjadi seperti ini. Dan terlihat untuk solusi akhir di sini itu lebih sederhana dan lebih kompak. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa DM IG Alfizia. Akhir kata, terima kasih.